Kalau misi itu berjalan, tapi kini teken pun berjalan juga. Makanya Thomas itulah akhir perjalanan imannya. Laku peken banci sekali selesai. Bisa sekali selesai kalau kita sama dengan yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita akan berjalan sejauh mana Injil sudah berkembang. Nanti selesai khotbah saya akan kirimkan map perjalanannya supaya nanti malam bisa kita lihat map misinya Paulus yang pertama. Mari kita lihat, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasalnya yang ke, di mana kita sudah sampai? 13 ayat 2. Di 42? Iya. Pasal 13. Iya, ini di kota Antioquia Pisidia ya. Iya, jadi ini satu kota. Ada kota Antioquia Pisidia, ada kota Antioquia, iya, Syria. Jadi ada dua kota yang sama. Jadi ini Paulus sudah sampai mulai dari Papos, begitu ya? Dan Papos itu dia membuat supaya gubernur Siprus itu menjadi orang percaya. Karena pergumulan berat, Yohanes Markus meninggalkan mereka. Dia kembali pulang ke Yerusalem. Itu maka misi namanya punya tim. Ya, tadi mereka 3 orang, sekarang tinggal 2. Ya, karena memang rumahnya di Yerusalem. Mari kita baca ayat 42 ya. Ya, 42 ini kita katakan demikian. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi di Antioquia ini mereka biasanya ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya. Jadi selesai mereka liturgi. Jadi liturgi rumah ibadat waktu itu kita sudah baca itu ayat 15 ya. Kisah Rasul pasal 15 ayat Kisah Rasul 13 ayat 15. Itulah ibadat orang Yahudi di rumah ibadatnya. Yaitu apa? Membaca hukum Taurat, gitu ya. Membaca kitab nabi-nabi. Dan mungkin ada khutbahnya, mungkin ada juga pengakuannya. Sesudah selesai itu, karena Paulus dan Barnabas ikut beribadah sebagai tamu, diminta orang ini. Kalau ada di antara mereka yang bisa, kalau ada pesannya, untuk membangun atau menghiburkan umat ini, silakanlah, gitu ya. Jadi mula-mula orang Antioquia ini baik dalam minggu pertama. Iya, jadi nanti kita bisa, itulah pertama. Mari kita lihat ayat 43. Kan minggu pertama ya, teruskan bacanya. Setelah selesai ibadah, kan tadi sudah selesai panjang ceritanya ya. Iya, setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Saya ulangi, Kisah Rasul 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi inilah orang yang beribadah itu.
Satu orang Yahudi, satu orang yang takut akan Allah. Jadi bisa kita takut akan Allah walaupun kita tidak kenal Allah. Kalau orang Yahudi memang ada Tauratnya. Ada cerita nenek moyang mereka bagaimana Allah ada di tengah-tengah mereka. Tapi takut akan Allah ini, dia bukan orang Yahudi. Tapi di dalam hatinya ada Allah. Sehingga dia pergi ke rumah ibadat itu karena di situ mereka beribadah. Itulah orang yang takut akan Allah. Sesudah selesai ceritanya Paulus yang panjang, senang orang ini mendengarnya, diikutkannya lah orang ini. Sesudah selesai kebaktian, baru ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, ya, jadi jangan pula nanti kita tanya, oh berarti orang-orang Israel ini pun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga masih beribadahnya hari Sabat, karena mereka memang belum menjadi baru dalam hari ibadah. Mereka masih ikuti Taurat. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Menurut Anda kenapa mereka datang? Ayat 44 ini. Iya, sebelumnya ada tertarik. Apalagi yang lain secara teologi yang paling besar. Karena semua ciptaan Allah merindukan firman Allah, siapapun dia. Dan sekarang firman Allah itu ada di tengah-tengah karena ada Barnabas dan Saulus. Sebelumnya nggak ada roti bulu di situ. Ngapain mereka datang? Hukum Taurat semua, kitab nabi. Ya sama dengan di rumah Cornelius. Kan rame orang karena semua manusia yang diciptakan Allah ini merindukan firman Allah. Maka bisa juga benar. Kalau memang firman Allah kita sampaikan, banyak hati manusia yang merindukannya. Tapi kalau yang lain kita sampaikan, nggak mau mereka, walaupun rumah ibadat ini sudah lama di sini. Ini satu kali Paulus dan Barnabas khotbah, karena dia menceritakan tentang Allah yang benar, yang bisa menyelamatkan mereka itu, yang bisa menghiburkan dan menguatkan ini. Manusia ini merindukan Allahnya. Itu yang paling besar dalam dunia teologi kalau kita masuk misi. Kan ingat kata Tuhan Yesus kan, di mana aku berada, hamba-Ku pun harus ada. Karena Yesus ada di situ, tertariklah orang itu untuk datang. Makanya waktu Petrus, apa yang disuruh Allah kau sampaikan, katanya kan gitu. Maka disampaikan Petruslah apa yang dikatakan Allah untuk disampaikan. Karena itulah yang dibutuhkan semua hati manusia di atas dunia ini, agama apapun dia. Mencari firman Allah, di manakah Allahku itu? Seperti anak kehilangan mamanya. Makanya di sini pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tidak lagi hukum Taurat didengarkannya. Karena sudah disampaikan di sana, Taurat tidak menyelamatkan. Iya, maka firman Allah yang mereka mau dengar. Jadi pernah juga mungkin kita bergumul, apakah memang firman Allah yang kusampaikan sehingga mereka ini datang? Karena itu yang dicari. Kalau cakap corona, muas tending kundai, mandi bata singgeluh. Jadi roh Allah mempersiapkan orang itu. Malaikat-malaikat mempersiapkannya. Karena inilah firman Allah yang bisa memberikan hidup kepada mereka. Selama ini adanya bait Allah. Tapi tugasnya apa? Membaca Taurat, membaca nabi-nabi. Memang ada di dalam mengenai berita keselamatan, tapi mereka sendiri tertutup matanya itu. Walaupun melihat tapi nggak melihat, walaupun mendengar tapi tidak mengerti, sehingga mereka bisa diselamatkan. Ini kurasa ayat 44 ini. Ayat 45. Akan tetapi
Ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Apa kesan Anda ayat 45 ini? Pasti kesan kita yang sudah kita tahu semua. Kok muncul lagi kesusahan? Muncul lagi seperti di Yerusalem. Berulang lagi. Dan inilah dosanya si Kain yang pertama sekali. Iri hati dia terhadap adiknya si Habil. Karena Habil diterima, dia tidak diterima. Jadi orang Yahudi ini selama ini sudah ada kita kebaktian, kok nggak datang? Sekarang baru 1 minggu 1 kali dia khotbah, seluruh kota datang ke bait Allah. Dan akhirnya dia katanya tadi apa? Menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Muncul lagi kesulitan dalam menceritakan Injil tadi. Inilah yang menghambat orang sehingga mereka ini tidak bisa diselamatkan. Seperti tadi Elimas menghalang-halangi gubernur Siprus. Bagaimana kita mendengarnya? Kalau begitu susahnya jadi pekabar. Iya, minggu pertama diundang kita datang, kan begitu ini. Iya, minggu kedua sudah batu bata yang diterima, kan begitu di sini. Jadi inilah yang dihadapi dan ini yang diceritakan oleh Allah. Maka persis sekali seperti pengalaman Tuhan Yesus kalau memberi 5 ketur roti, rame orang. Iya, tapi nanti pada akhirnya langsung mereka menolak dan menghujat. Apakah Anda mau katakan satu sisi di sini ayat 5, apakah dosa yang terbesar di rumah ibadat? Apakah dosa terbesar antara pendeta-pendeta? Ini kan iri hati. Khotbahnya lebih baik daripada khotbahku. Kalau dia ngomong orang percaya, kalau aku ngomong nggak percaya. Sudah lama bedalah di sini, tapi ngomong rame orang. Tapi ini Petrus ini datang, rame orang, maka disanggahnya lah firman Tuhan yang benar itu. Itu maka nanti dalam 1 Yohanes, kamu baca lagi, jumpa lagi kamu cerita Kain sama si Habil. Itu kan cerita gereja. Jadi memang musuh yang terbesar di rumah gereja adalah iri hati, karena Paulus lebih berhasil daripada pemimpin-pemimpin baik Allah tadi. Coba nanti semua kita coba perhatikan ini. Kalau boleh kita tahu, oh inilah dia. Kalau kami dulu mahasiswa, waktu saya mahasiswa di Batu Malang, kalau di luar negeri ini nggak ada. Waktu saya di luar negeri mahasiswa, walaupun bahasa Inggrisku nggak bagus, tapi disempatkannya aku yang memberikan kesaksian. Tapi waktu aku di Batu Malang, terasa kali sama aku. Sudah keputusan bersama seluruhnya, aku yang harus pimpin kebangunan rohani ke Ambon. Dan sesudah pengutusan selesai, sudah ada pengutusan resmi, surat semua. Yang dibatalkan, aku nggak jadi karena orang lain yang lebih baik menurut mereka yang diutus ke sana. Aku dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu baik. Karena kebangunan rohani di Ambon menurut mereka pada waktu itu sungguh besar. Entah bagaimana ceritanya, ku tariklah kesimpulan, aku tidak berangkat 2 bulan pergi keluar dari kampus. Karena sudah ditahbiskan secara resmi didoakan, aku ke Ambon, memimpin kebangunan rohani di kota Ambon. Ternyata dibatalkan, orang lain yang dipilih yang tingkat 5, aku kan baru tingkat 1. Karena masih terlalu muda bagi mereka, tapi pimpinan kami melihat bahwa kita kan sudah lama mengabarkan Injil seperti itu. Kurasa apalagi aku pada waktu itu ngajar di SMA 4 Negeri Malang. Jadi itulah mereka rasa. Tetapi dibatalkan. Karena dibatalkan, aku sendiri menarik diri lah. Memang aku kan baru tingkat 1. Yang tingkat 5 lah duluan pimpin kebangunan rohani. Ya aku mintalah permisi, aku tidak perlu kemana-mana. Aku tinggal saja di kampus. Karena memang aku pun cuma 2 tahun di sini, janganlah habis sekali waktuku keluar. Biarlah aku terus mengajar saja di SMA 4 gitu.
Akhirnya keputusan itu diterima. Mereka pimpin kebawaan rohani di Ambon. Entah apa yang terjadi, 1 bulan sebelum kebawaan rohani itu dibatalkan kebangunan rohani di Ambon. Entah apa sebabnya. Tetapi kesempatan terbuka ke Kalimantan Timur. Tapi orang semua sudah berangkat dari kampus, tinggal aku yang sendiri di kampus. Datang surat dari Kalimantan Timur, akhirnya aku yang diberangkatkan. Memang betul kebangunan rohani di Kalimantan Timur itu paling besar, dan itu seluruh pemuda-pemudi kemah Injil disatukan satu provinsi, dan memang itulah kebangunan rohani yang terbesar. Lamanya 1 minggu, 4 kali khotbah 1 hari. Dan inilah kesan yang mendalam bagi saya. Maka saya baca di sini, kok iri hati orang ini kepada Paulus. Padahal tadi dimintanya ngapain? Supaya membangun dan menghiburkan. Datang yang membangun dan menghiburkan, karena mereka ini dalam kegelapan, muncullah iri hati, dihujatnya lah kata yang menghiburkan, yang begitu baik dikhotbahkannya pada saat itu. Muncul lagi kesulitan. Jadi misi tidak bisa kita lalai. Iya. Ayat 46. Tetapi dengan berani, di sini muncul kata berani ya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, apa isi doa jemaat mula-mula? Kami ingat 2 topik doanya. Berilah kami keberanian dan ulurkanlah mujizat. Ya. Aku doa ini tidak pernah kulupakan kalau aku misi. Berilah aku keberanian. Berilah mujizat. Itu nggak pernah aku lupa. Karena kalau kita lemah, nanti kita sendiri yang dililit oleh ketakutan kita sendiri. Ini dari Tuhan, bukan berani tanpa ada dasarnya. Tuhan yang menggerakkannya. Jangan suruh aku sekarang ke Kalimantan Timur ngabarkan Injil. Apalagi kedatang bilang itu lihat Sungai Mahakam 2 hari 2 malam. Itu sudah gemetar aku kalau kubayangkan bagaimana aku berangkat dulu. Tapi memang pada waktu itu memang Tuhan berikan keberanian gitu. Ya. Baik. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Jatuh vonis hukuman. Makanya kamulah seharusnya, tapi tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dikutipnya ayat 47 ini dari kitab Yesaya pasal 49. Ada di bawah ya. Jadi setiap ada penolakan, bolehkah kita katakan ini merupakan penggenapan firman Allah? Supaya jangan kita nanti bingung waktu kita mengabarkan Injil. Ini kan dengan berani langsung mereka katakan genaplah firman Tuhan ini. Ya, makanya bolehkah kita secara hamba Tuhan, kalau ada penolakan, bukankah itu berarti dia ada menggenapkan bagian firman Tuhan? Karena mereka ini tadi kan sudah lurus hatinya mau mengabarkan Injil ke bait Allah, ke rumah ibadah yang ada di situ. Apalagi mereka dipimpin oleh Roh Kudus berangkat dari Antioquia dan jemaat sudah menyerahkan perjalanan ini. Dan hari pertama begitu baik. Tapi di mana munculnya kok nggak baik lagi? Mula-mula berita itu diterima kali oleh semua pengurus-pengurus di bait Allah itu. Waktu ku bahasa itu menarik juga. Kenapa kamu merasa pengurus bait Allah di sini baik hati? Jawabnya sangat sederhana. Karena pengurusnya ini mungkin kebanyakan orang Yunani yang memakai bahasa Yunani. Makanya di sini sudah Paulus namanya, bukan lagi Saulus sebagai orang Ibrani. Iya, tetapi waktu dilihatnya begitu ramai orang, muncullah tabiat dosa di dalam dirinya itu, iri hati.
Iya. Jadi memang disinilah kuncinya. Oh, kalau iri hati itu muncul, ya nggak apa-apa. Maka genaplah firman Tuhan ini bagi kamu. Kami akan pindah kepada ujung-ujung bumi. Kenapa? Karena memang kamu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus kan gitu ya. Carilah orang yang layak. Katanya ya. Kalau kamu ditolak, tinggalkanlah itu. Maka dia tidak layak. Ya, jadi genaplah firman Tuhan ini. Baru ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Wah, sudah pindah misi dari Israel kepada orang yang bukan suku lain, yang takut akan Allah. Ngerti kita maksudnya takut akan Allah ya? Walaupun dia tidak beragama, tapi takut dia akan Allah. Itu maksudnya di sini. Iya, dia takut akan Allah. Ada Allah di dalam hatinya. Tapi walaupun itu dia tidak tahu. Makanya dicarinya rumah ibadat tadi. Maka dikatakan di sini, inilah orang-orang yang Yunani yang merindukan akan firman Tuhan. Makanya begitu dia dapat firman Tuhan, senang kali orang ini. Tetapi muncullah iri hati orang yang lain supaya mereka ini ditolak. Akhirnya ditolaklah. Nah, barulah dihotbahkannya ayat 47, ada orang yang mendengar dan bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Iya, roti yang enak ditolak dan orang lain akan menerimanya. Enaklah rasanya, ini hidup yang kekal, inilah firman Tuhan gitu. Wah, apa orang ini gak suka? Jadi apa alasannya mereka ini gak dapat? Ya, cuma gak dapat dia alasan hanya iri hati saja karena tidak sesuai menurut dia. Berbahaya kan dia? Iya, mereka bacanya Taurat. Mereka bacanya kitab nabi. Tapi waktu dijelaskan Taurat dan nabi-nabi itu, keputusannya kepada Yesus, orang suka semua. Mereka ini sampai di situ saja. Bagaimanalah itu ya? Padahal yang dibacanya itu yang diuraikan. Tapi itulah membuat mereka ini iri hati. Akhirnya haruslah terjadi perpisahan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Itu apa kita bisa ayat 48 ini? Bisakah Anda eksegese ayat 48 dan ayat 46? Tidak layak untuk peroleh hidup yang kekal dengan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dalam cerita ini yang menolak itu tidak layak. Itu aja sederhananya saya rasa. Berarti kamu tidak ditentukan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal karena diberitakan kepadamu dan kamu menolaknya. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah ini mendengar dan bergembira dan memuliakan firman Allah itu, dan mereka inilah ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, dan inilah yang menjadi percaya. Ya, bisa juga kita predestinasi ya, Allah memilih ya. Tapi dalam cerita ini kita pasti dapat mengerti apa yang dimaksudkan Allah memilih. Allah memberitakan firman Tuhan dahulu kepada dia, tapi dia menolak karena itu dia tidak layak. Maka dia ini tidaklah dipilih. Tapi kalau di belakang, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dihargainya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Inilah predestinasi kalau kita mau sampaikan sedikit. Jadi terus sajalah beritakan Injil itu. Di mana nanti sangkotnya, itulah yang dipilih Allah. Siapa yang menolak, tinggalkanlah. Ini tidak layak untuk menerima Injil. Wah, kasar atau kasih karunia? Ya. Tapi inilah keberanian Paulus tadi. Tapi aku rasa kita semua punya prinsip yang demikian. Kalau memang ditolaknya sih, ini roti, dia suka batu kan gak bisa. Makanya orang yang tidak mengenal Allah tadi dengan gembira kali dia mendengar Injil itu.
Waktu nanti Anda mencoba mengabarkan Injil, Anda bisa melihat kenyataan ini. Ya, nanti kalau di belakangnya kita bisa lihat akan terjadi cerita ini, bahwa orang lumpuh nanti disembuhkan itu karena enak rasanya dengan firman Tuhan itu. Lantas Paulus menyembuhkan itu nanti di belakang, walaupun nanti itu juga mendatangkan kesusahan. Paulus dilempari dengan batu itulah nanti di Ikonium. Tetapi ceritanya ini demikian. Paulus berani katakan, wah kayak genaplah firman Tuhan ini bagi kamu ya, karena kamu menolak. Maka firman Tuhan ini kami sampaikan ke ujung-ujung bumi. Kurasa itulah Roma pasal 9. Kalau orang Israel menolak, itulah kesempatan bagi kita yang bukan Israel menjadi percaya. Itulah dikatakan di sini. Walaupun kita tidak terlalu bisa mengerti, tapi ambil sajalah sederhana. Kalau Anda pergi mengabarkan Injil, Anda yakini, lantas ditolak, biarlah tinggalkan dia. Oh, ini tidak layak untuk menerima hidup yang kekal. Akan kucarilah yang layak. Dan ada juga yang menerima, kan begitu di sini. Makanya firman Tuhan ini tetap ada yang menolak, tapi tetap juga ada yang menerima. Itulah maka dikatakannya mendengar itu yang mana? Mendengar ayat 47. Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, sampailah mereka menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Nanti malam kita sambung peristiwa di Ikonium. Nanti mapnya saya kirimkan lewat WA. Sekarang kita sudah selesai ini di mana? Pisidia. Ya, di Antioquia Pisidia ya. Iya, inilah dia. Berarti di sini tidak terlalu kita bisa lihat ceritanya. Hanya ceritanya mereka sudah meninggalkan bait Allah, pindah kepada orang yang mau menerima Injil. Alasannya diungkapkan oleh Lukas, karena mereka ini iri hati karena banyaknya orang datang. Saya bisa berhenti sebentar. Ini saya sangat takut kalau ngabarkan Injil. Iya, kalau tadi gak ramai orang kan masih aman. Ini saking ramainya menjadi tertutup. Ya, tetapi itulah salah satu bagiannya. Ya, kalau tadi mereka hari biasa saja seperti di bait Allah yang lain, kan nggak terlalu ramai. Iya, tetapi hari ini di sini nampaknya karena begitu rindu mereka kebenaran firman Tuhan, karena mereka ini ada di dalam lembah kegelapan, ya sukalah mereka ini datang mendengarkan firman Tuhan. Apalagi ceritanya Paulus itu kan dengar mulai dari apa? Keluar dari Mesir ya. Iya. Jadi enak juga kalau kita bisa mengungkapkan cerita Allah di dalam perjanjian lama. Nanti ujungnya di mana? Yesus inilah yang semua di dalam perjanjian lama itu. Dulu hanya di sorga dia, sekarang sudah ada di bumi. Karena mereka ini kebetulannya mungkin gak tahu dia cerita itu. Daripada kita potong-potong dan gak pernah dia dengar cerita. Ya, ceritakanlah cerita Allah. Barulah kesimpulannya nanti bahwa yang kumaksudkan ini adalah Yesus ini yang sudah menjelma menjadi manusia. Rindu hati manusia itu mendengar berita yang memberikan kehidupan ke dalam hatinya. Gak bisa kita sangkal di mana saja pun. Asal cerita kita mengenai cerita Allah yang sampai nanti ujungnya menyelamatkan, itu pasti orang tertarik akan cerita itu. Ya, makanya inilah yang bisa kita lihat. Mari kita berdoa. Kami dapat melihat misi yang ada di Antioquia ini. Begitu rindu dan banyak orang datang, tetapi tantangan pun muncul. Muncul juga iri hati di tengah-tengah rumah ibadat itu. Kami mengucap syukur kalau inilah menjadi musuh sampai hari ini. Kami berdoa supaya kami bisa menangkapnya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Hati kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya firman-Mu inilah yang dapat menenangkan hati kami dari hari ke hari. Kami berdoa untuk situasi dalam misi supaya kapan ini terulang, kami langsung ingat bahwa Tuhan sudah mengatakannya.
Tuhan berkatilah kami satu persatu, dan penghiburan yang datangnya daripadamu menguatkan kami berjalan dalam dunia ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita sampai mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin.